فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Jami' min Bulughil Maram yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Seperti biasanya beberapa hadis atau dua hadis yang kita ambil sebelumnya, setorkan terlebih dahulu. Tafadhalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fika, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik halaman yang ke 75. Qala al-mu'allifu asbahullah bab az-zuhud wal wara'. Bab az-zuhud wal wara'. Tentunya tidak asing lagi di telinga kita ketika mendengar lafaz zuhud dan juga wara'. Namun antara keduanya ada umum dan ada khusus. Zuhud itu bisa dikatakan lebih umum karena zuhud itu tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat di akhirat, baik perkara itu mubah loh bahkan, atau perkara yang haram, atau perkara yang makruh, dia tinggalkan semuanya karena tidak bermanfaat di akhirat. Jadi dia meninggalkan semua perkara yang tidak akan bermanfaat di akhirat, walaupun perkara itu mubah. Itu namanya zuhud. Sedangkan al-wara' itu tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah, meninggalkan semua perkara yang dikhawatirkan membahayakan dirinya di akhirat. Paham? Perkara yang haram, perkara syubhat, itu membahayakan diri di akhirat, dia tinggalkan. Makanya na'am, zuhud ini bisa dikatakan lebih umum, wara' lebih khusus. Paham maksudnya? Na'am, barakallahu fiik. Na'am. Jadi wara' ini tingkatannya lebih tinggi dari zuhud. Paham? Kalau zuhud ini meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat, baik yang haram, yang mubah, enggak bermanfaat ditinggalkan. Tapi kalau wara' ini meninggalkan perkara-perkara yang dia khawatirkan membahayakan dirinya di akhirat, baik itu meninggalkan perkara yang haram, perkara syubhat. Sedangkan zuhud ini meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Nah, maksudnya apa? Meninggalkan semua perkara yang tidak mendatangkan manfaat di akhirat, baik itu perkara mubah pun ditinggalkan. Pada perkara mubah lah ya, perkara boleh padahal. Nah, tapi perkara mubah yang bagaimana? Perkara mubah yang menyibukkan dia dari akhirat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya perkara mubah yang kalau dia lakukan menghalang-halangi dia untuk apa? Mendapatkan akhiratnya. Paham ya? Misalkan ada orang yang sengaja dia enggak pernah ikut sepak bola. Padahal sepak bola itu menurut barakallahu fiik secara global kan mubah. Cuman dia khawatir kalau main sepak bola itu dia justru akan meninggalkan perkara yang seharusnya dia enggak tinggalkan, perkara ibadah dia tinggalkan sengaja. Itu masuk. Paham ya? Nah, bukan berarti yang bermain sepak bola ketika tidak melalaikan hak Allah Ta'ala kemudian haram, tidak, perkara mubah. Paham maksudnya? Nah, karena biasanya kalau sepak bola yang sudah ada taruhannya, bertanding, atau yang semisalnya, biasanya itu masuknya dalam kategori judi. Paham ya? Nah, itu dia sengaja meninggalkan karena khawatir dirinya akan apa? Terjebak akhirnya kecanduan dengan sepak bola tersebut dan meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan. Akhirnya sholatnya terlambat,
Paham? Ini berarti dikaitkan kalau seandainya sampai menghalang-halangi perbuatan dia untuk mengamalkan akhirat. Bisa dipahami? Tapi kalau enggak menghalang-halangi kembali ke masa mubah. Mau main bola, sepak bola, voli itu mubah semuanya. Cuman kalau sampai main bola, main voli kemudian sampai menghalang-halangi dari beribadah, ya kan waktunya sholat dia tetap masih main, nah itu berarti diikat dengan perkara yang apa? Bisa melalaikan perkara akhiratnya, sehingga dia harus tinggalkan. Bisa dipahami? Nah, bisa dipahami insyaallah ya. Dia mampu untuk makan makanan yang sifatnya harganya mahal, harganya jutaan, bisa mampu dia, tapi dia sengaja tinggalkan. Dia makan yang harganya harganya sederhana saja, misalkan. Itu nanti masuknya dalam perkara yang apa? Zuhud ini. Karena apa? Karena perkara yang mewah atau yang semisalnya itu bisa bermakna tidak ada faedahnya di akhirat itu. Paham ya? Padahal yang sederhana aja bisa gitu. Bisa dipahami ya? Sedangkan kalau wara' ini memang dia menjauh dari perkara yang diharamkan. Makanya sebagian ulama ada yang memberikan perbedaan yang lain. Kalau al-wara' itu yata'allaq bil ibti'ad 'anil muharramat. Wara' itu yata'allaq bil ibti'ad 'anil muharramat. Ya, jadi wara' itu berkaitan dengan menjauhkan dirinya dari perkara yang diharamkan. Itu wara'. Jelas diharamkan. Dia jauhi, dia tinggalkan, namanya wara'. Yata'allaqu bil ibti'ad 'anil muharramat. Itu wara' namanya. Sedangkan az-zuhud perbedaannya yata'allaq bil ibti'ad 'anil umur allati la fa'idata fiha fil akhirah. Kalau zuhud yata'allaq bil ibti'ad 'anil umur allati la fa'idata fiha fil akhirah. Nah, berkaitan dengan perkara apa? Meninggalkan, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang tidak ada faedahnya kelak di akhirat. Paham maksudnya ya? Nah, kemudian dijelaskan juga walaupun itu perkara yang mubah, ada asalnya. Perkara mubah dia sengaja tinggalkan karena khawatir menghalang-halangi amalan dia terhadap akhiratnya. Itu namanya zuhud. Nah, maka digabungkan bahbuz zuhud wal wara', kata para ulama, huma syai'an mutalaziman. Dua perkara ini dua perkara yang senantiasa beriringan. Paham ya? Nah, kapan seorang muslim, seorang mukmin punya dua perangai ini, dua sifat yang mulia ini, berarti dia telah menjaga kehormatan dirinya. Qala al-mu'allif asbahullah 'an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul wa ahwa an-Nu'man bi isbu'aihi ila udhunayhi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram karra'i yara hawla al-hima yushiku an yaqa'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb muttafaqun alaih. Kita artikan dari hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika waktu itu Nu'man dia akan agak apa? Ahwa. Jadi beliau agak menundukkan, mendekatkan kedua telinganya Rasulullah, maksudnya itu agak mendekatkan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Maksudnya biar kedengaran. Paham maksudnya? Mendekat itu maksudnya. Paham? Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan antara yang halal haram ada perkara apa? Syubhat. Perkara yang samar. Samar itu enggak jelas halalnya, enggak jelas haramnya. Nah, perkara yang samar seperti ini jangan mencoba-coba. Lebih baik kita berhati-hati dan waspada. Paham ya? Jadi maksudnya menjauhi yang belum jelas mana halal atau haram. Jangan malah mencoba. Jangan malah penasaran. Paham ya? Karena apa? Yang halal jelas itu loh. Yang halal itu yang jelas didatangi. Yang haram tinggalkan, yang syubhat, yang samar. Kita lihat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara yang samar tersebut. Terus bagaimana solusinya? Lihat solusinya, diperhatikan itu. Faman ittaqa syubhat, maka barang siapa yang menjaga dirinya atau menjauhkan diri dari perkara syubhat,
faqad istabra ali dinihi wa irdihi, maka sungguh dia telah mensucikan agama dan kehormatannya. Paham maksudnya? Maksudnya dia ketika menjaga dirinya dari perkara syubhat, masalah menjauhkan dirinya dari perkara syubhat, dia sungguh telah mensucikan agama dan kehormatannya. Karena enggak tercoreng. Perkara syubhat, perkara samar itu memang ahsannya dihindari, jauhi. Paham ya? Misalkan belum jelas ini halal atau haram dagingnya, ini ada campurannya daging babi atau tidak. Nah, kalau memang kabar yang sudah beredar itu sudah terlanjur meluas dan kita ragu, minimalnya apa? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu, beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu. Al-yaqinu la yazul bisyak. Yang namanya keyakinan tidak akan bisa hilang dengan keraguan. Ternyata mencurigakan ini dagingnya ini, daging baksonya mencurigakan. Apakah dagingnya murni daging sapi? Atau ada campuran daging babinya? Nah, kalau mencurigakan dan untuk ragu, asalnya tinggalkan, nyari yang jelas dulu. Bukan malah penasaran mencoba. Kenapa? Karena khawatir kalau ternyata penasaran dia mencoba, beneran ada daging babinya terjatuh dalam perkara yang haram. Bisa dipahami? Rica-rica B1, penasaran, tengok-tengok kanan kiri, masuk ke warung itu. Nanya dulu seharusnya B1 itu apa? Paham ya? Rica-rica B2, penasaran. Syubhat padahal. Paham ya? Tapi bagi orang yang udah paham itu enggak akan masuk ke situ. B1 itu rica-rica anjing. B2 itu rica-rica babi. Paham ya? Nah, makanya kalau di pinggir jalan ada rica B1, B2, jangan mampir sudah. Paham ya? Mau KW atau original itu haram. Paham ya? Nah, itu ma'ruf karena beberapa tempat mungkin antum kalau tidak salah jalan ke sana itu menuju ke Yanyo, sebelah kiri atau kanan kalau tidak salah B1 B2 lupa ada itu. Paham ya? Nah, antum tengok ada situ kalau pas lewat. Maksudnya kalau penasaran kemudian mencoba perkara syubhat jangan. Terus bagaimana tinggalkan sudah. B1 itu semacam rumus untuk daging anjing. B2 daging babi. Paham ya? Nah, tongseng jamu untuk anjing. Paham ya? Nah, kemudian kambing balap anjing juga. Paham ya? Nah, itu hati-hati. Makanya kadang-kala kalau kita enggak tahu istilah seperti itu, penasaran ya jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi kita perlu apa? Perlu yang namanya berwaspada dengan perkara syubhat agar tidak terjatuh dalam perkara yang diharamkan. Kita lihat, wa man waqa'a bisyubhat, lihat nih. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, sungguh dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Ibaratnya karra'i yar'a haulal hima. Ibaratnya seperti seorang pengembala kambing yang mengembala di sekeliling pekarangan orang, di daerah kekuasaan orang, ya, di daerah barakallahu fik pekarangan orang lain. Yusiku an yaqa'a fi, hampir-hampir dia pun akan terjatuh di dalamnya. Kenapa kira-kira? Dia mengembala kambing di pekarangan orang yang rumputnya hijau. Ya, kemudian kalau kambingnya masuk ke situ, dia ikut masuk enggak kira-kira orangnya? Ikut masuk itu loh. Mungkin mau mengusir atau mungkin bagaimana, yang jelas hampir-hampir dia ikut masuk dalam wilayah orang tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap raja itu punya kekuasaan. Paham ya? Punya wilayah. Ala wa inna himallah, dan ketahuilah sesungguhnya wilayah kekuasaan Allah Taala itu maharim, perkara-perkara diharamkan. Maksudnya wilayah yang perlu dijaga, wilayah yang perlu dia waspada terhadapnya. Nah, itu perkara-perkara Allah Taala haramkan. Ala, dan ketahuilah, wa inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya ada di dalam jasad itu semacam gumpalan darah yang keras. Paham ya? Sebagian mereka barakallahu fiik istilahnya apa? Gumpalan darah yang keras ini sehingga nampaknya seperti daging. Paham ya? Idza saluhat saluhat jasad kullu. Kalau gumpalan darah yang keras ini barakallahu fiik, baik juga semua jasadnya. Wa idza fasadat, dan apabila rusak juga semua jasadnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah yaitu hati. Paham ya? Nah, muttafaqun alaih. Maafun insyaallah. Jadi di dalam jiwa manusia ini ada hati yang perlu kita jaga. Dalam artian kalau hatinya rusak, itu biasanya orang akan apa? Perbuatannya itu yang mencerminkan dari hatinya yang rusak tadi akan jelek juga perbuatannya. Tapi kalau hatinya bagus, insyaallah bagus juga. Paham ya? Karena hati kita lemah tidak. Innal quluba dha'ifah wasyubha khattafah. Sesungguhnya hati-hati kita
hati-hati manusia itu lemah sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Mafhum? Naam. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Jadi hadis yang pertama jelas ya mengenai perkara syubhat asalnya apa? Dihindari. Bukan malah tengok-tengok mendekat karena syubhat itu fitnah ya. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, rawahu Abu Dawud, hadisnya siapa itu? Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu. Apa itu? Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan wa laman ibtuliya fasabara fawaha. Sesungguhnya orang yang bahagia, orang yang dijauhkan dari fitnah, bukan malah apa? Penasaran masuk dalam apa? Lubang syubhat tersebut. Paham ya? Naam. Sesungguhnya orang yang bahagia, orang yang dijauhkan dari fitnah. Kemudian di akhir hadis apa kata Rasul? Maka barang siapa yang diuji dia bersabar, fawaha, duhai alangkah indahnya dan mengharukan orang tersebut. Paham ya? Karena diuji sabar biasa, orang diuji kan enggak sabar, ini sabar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Naam. Jadi bisa dikatakan hati ini terminan gitu ya. Naam, jangan sampai ketika dia mengatakan yang penting kan hatinya Mas katanya. Jelek-jelek seperti ini yang penting hatinya katanya. Nah, kita katakan kalau hatinya baik dan bagus, insyaallah perbuatannya pun akan bagus juga gitu loh. Paham ya? Nah, jangan perbuatnya kayak preman, mabuk, mendem, judi online, kemudian dinasihati Mas yang penting hatinya Mas. Kalau hatinya bagus, itu insyaallah barakallahu fiik, perbuatanmu akan bagus juga. Sudah paham ya? Na'am barakallahu fiik. Jangan sampai ada ungkapan buruk muka cermin dibelah. Yang salah dia, yang buruk muka dia cerminnya dirusak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia yang salah berbuat nyalahkan orang lain jangan. Paham ya? Dia yang harus mengoreksi dirinya, memperbaiki dirinya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada paribahasa namanya buruk muka cermin dibelah. Jadi dia itu yang jahat, yang jelek itu dia menyalahkan orang lain itu loh. Dia bercermin, kok kelihatannya buruk mukanya, cerminnya dibelah sama dia. Cerminnya dirusak. Padahal dia nggak sadar diri, padahal yang rusak itu dia gitu loh. Paham maksudnya? Yang jelek itu dia, cuman ketika bercermin ini nampaknya jelek gitu loh. Tapi cerminnya dihancurkan. Paham maksudnya? Dia nggak merasa dirinya itu yang kurang, dirinya yang berbuat jahat, menyalahkan orang lain. Jangan, barakallahu fiik. Ini sekedar selingan seputar hati yang perlu kita jaga. Yang kedua, wa an Abi Hurairah anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda, akhrajul Bukhari. Yang kedua ini, na'am barakallahu fiik, hadis yang menasihati kita semuanya agar kita tidak rakus dengan dunia. Karena orang yang rakus dengan dunia sampai menghambakan dirinya kepada dinar, dirham, atau pakaian terbuat dari sutra, itu akan binasa. Paham ya? Nah, lihat, ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifah. Binasalah, celakalah. Orang yang menghambakan, hamba dinar, hamba dirham, pakaian yang terbuat dari sutra. Qatifah itu semacam pakaian terbuat dari sutra bahannya. Paham ya? Nah, intinya dia menghambakan diri dengan dunia. Jadi hamba dunia itu ya. Nah, ingat-ingat nasihatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bagus sekali nasihatnya itu. Apa kata beliau barakallahu fiik? Naam, irtahalat dunya mudbiratan, wartahalat al-akhirah muqbilatan. Wa likullin minhuma banun, fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Fa innal yawma 'amalun wa la hisab, wa ghadan hisabun wa la 'amal. Itu bagus sekali nasihatnya itu. Artinya apa? Dunia berlalu hilang begitu saja membelakangi kita. Sedangkan akhirat datang di hadapan kita. Dan masing-masing dua tersebut, dunia dan akhirat, ada anak-anaknya di situ. Ada penghuni-penghuninya. Paham ya? Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian itu anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Paham ya? Anak-anak yang rakus dengan dunia jangan. Kenapa? Li'annal yauma 'amalun wala hisab, dikarenakan pada hari ini adanya amalan, mengumpulkan amalan kebaikan, enggak ada hisab. Kapan hisabnya? Wa ghadan hisabun wala amal. Besok di akhirat adanya hari perhitungan, enggak ada amalan lagi. Enggak sempat lagi sudah. Paham ya? Makanya kalau di dunia ini kita menjadi abna'ud dunya, anak-anak pencari dunia, jangan. Nanti menyesalnya di akhirat. Menyesal datang di awal atau di akhir? Di akhir.
Di awal orang santai, tenang, biasa-biasa aja. Ternyata penyesalan datang di akhir. Oleh karena itu sebelum datang penyesalan ingat. Nah, barakallahu fiik, bagaimana pesan Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar kita waspada terhadap fitnah dunia. Lihat ini, in u'tiya radiya, kalau dikasih dunia dia ridha, wa in lam yu'ta, dan kalau enggak dikasih lam yarda, enggak ridha. Padahal dunia ini sebagaimana hadis yang sahih dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan juga yang lainnya juga, barakallahu fiik, Rasulullah SAW mengatakan, "Na man kanatid dunya hammahu," barang siapa yang keinginan dunia itu keinginan kuatnya, ja'alallahu al-faqra baina 'ainaihi, Allah telah jadikan kefakiran di hadapan matanya. Wa la ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia tidak akan mendatangi dirinya kecuali apa? Yang sudah tercatat itu loh. Sudah mati-matian banting tulang peras keringat mencari dunia, tulang dibanting, keringat diperas oleh dia, tapi tetap dapatnya segitu aja, ya kan? Nah, berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan tenaganya untuk mencari dunia, tapi tidak dia dapatkan kecuali ma kutibalah, yang tercatat untuknya. Bayangkan itu. Sedangkan yang pencari akhirat bagaimana? Wa man kanatil akhirah hammahu, dan barang siapa yang akhirat itu tujuan kuatnya, target utamanya, tujuan utamanya, ja'alallahu ghina fi qalbih, Allah menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Lihat, tenang, tentram, seakan-akan dunia sudah dia genggam. Paham ya? Nah, karena apa? Karena sebenarnya dunia itu, barakallahu fiik, tidak terlepas dari makan dan minum. Di antaranya, antum dalam kehidupan sehari-hari, bangun tidur, sehat badannya, ada makanan, kemudian keluarganya aman, gak ada yang mengganggu, rasanya bagaimana? Sudah mendapatkan dunia rasanya itu. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, hadis siapa itu? Ubaidillah Al-Hutami, ya, kalau tidak salah itu Ubaidillah Al-Hutami radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, fa ka'annama hizat lahu dunya. Masyaallah, luar biasa ya. Apa artinya, barakallahu fiik? Barang siapa di antara kalian datang dalam kondisi pagi hari, bangun pagi hari itu, keluarganya aman, tentram, enggak ada yang neror, enggak ada yang nakut-nakutin, pokoknya aman lah, tentram. Kemudian badannya sehat, senang enggak kira-kira? Ada makanan yang dia makan di hari itu, senang enggak kira-kira? Senang. Maka seakan-akan dunia sudah dia dapatkan, dikumpulkan untuknya banyak. Dunia itu aja sudah. Jadi ketika antum bangun tidur kok sehat, nanti untuk makan pagi sudah ada juga, santai aja sudah, itu udah dunia, antum dapatkan sudah, nggak usah lebih dari itu sudah, ya kan? Nah, tapi kalau barakallahu fiik harus menghabiskan waktunya untuk dunia, lupa akhiratnya, ya kan? Pagi dunia, siang dunia, malam dunia, sore dunia, akhirat dia lupakan, jangan. Paham ya? Kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kamu hamba-hamba akhirat. Nah, anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak pencari dunia. Ini bagus sekali hadis tadi itu, ya, barakallahu fiik. Hadis Abi Hurairah anhu rawahu Al-Bukhari, yaitu mengenai bahwasanya orang-orang yang menghambakan diri berdinar, dirham, qatifah, itu orang-orang yang celaka dan orang-orang yang akan binasa wal'iyadzubillah. Makanya barakallahu fiik, ambil seperlunya dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia. Maksudnya ambil seperlunya, ambil secukupnya, sisanya untuk akhirat. Karena akhirat itu walaupun mungkin nampaknya sedikit, tapi itu kekal abadi selamanya. Sedangkan dunia walaupun nampaknya banyak, itu hanya sifatnya sementara dan tidak selamanya. Mahum insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi diperhatikan baik-baik. Nah, dunia ini hanya sementara atau selamanya? Aghaza sementara. Kita diciptakan untuk dunia atau untuk dunia diciptakan untuk kita? Kita diciptakan untuk dunia atau dunia diciptakan untuk kita? Ayo, kita diciptakan untuk dunia atau dunia diciptakan untuk kita? Dunia diciptakan untuk kita, na'am. Itu yang sahih. Maksudnya dunia diciptakan untuk kita untuk sebagai sarana beribadah, bukan kita diciptakan untuk dunia. Paham ya? Nah, jadi ingat-ingat ya. Karena dalil jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah di dunia. Paham ya? Jadi dunia itu diciptakan untuk kita untuk sebagai sarana beribadah, bukan kita diciptakan untuk dunia. Nah, kita lihat berikutnya. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya
Faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Diperhatikannya kitab itu. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, ini sudah hafal semua kan Arba'in Nawawiyah kan? Idza amsayta fala tantadhir sabah wa idza asbahta fala tantadhir masa wa khudh min sihatika li saqamik wa min hayatika li mautik. Akhir Bukhari. Masyaallah, nasihat yang sangat bagus sekali ini. Dan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, suatu ketika Rasulullah SAW memegang kedua pundakku. Ya mungkin merangkul gitu ya, barakallahu fiik. Naam. Seraya berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing. Paham ya? Naam. Jadi waktu itu Rasulullah SAW mendatangi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kemudian Rasulullah merangkulnya. Seraya berkata, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing. Kira-kira kenapa kok jadi orang asing? Akhrafi. Biasanya kalau orang asing itu orang berada di kampung orang lain itu ngapain orang asing biasanya? Berani neko-neko enggak? Nah, itu maksudnya. Jadi dia di dunia itu ibaratnya kita ini hanya mampir gitu loh. Ya, ibaratnya kita harus singgah, transit, ya, sehingga kita enggak boleh macam-macam. Enggak boleh macam-macam, enggak boleh melakukan perkara yang diharamkan. Cukup kita paham bahwasanya dunia itu hanya hanya tempat transit sementara. Singgah sementara saja. Mafhum? Sehingga kalau merasa asing, dia akan mengambil seperlunya. Menggunakan manfaat Naam, seperlunya. Au abirus sabil, atau menjadi seperti orang yang musafir. Biasanya orang musafir pergi, berani macam-macam enggak biasanya? Berani enggak? Atau macam-macam semua dihantam itu, atau hati-hati biasanya? Hati-hati, waspada, karena orang musafir. Ibaratnya orang hidup dunia itu bagaikan orang yang yang singgah sementara, atau ibaratnya seperti orang yang mampir minta air minum. Nah, orang kalau mampir di rumah orang lain minta air minum, dia bermalam di situ atau pergi nanti? Pergi. Setelah dia minum, pergi. Itu ibaratnya. Makanya orang yang cerdas itu bukan orang yang sibuk mencari dunia, tapi yang berusaha semaksimal mungkin meminimalisir dunianya. Paham ya? Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin itu, beliau nukilkan pantun yang sangat indah. Mungkin di antara Anda hafal pantunnya, bagus sekali itu. Antum hafal pantunnya antum? Pantunnya bagus sekali. Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Karena cerdas dia berpikir dunia itu hanya sementara, bukan tempat tempat kekal abadi. Dia ceraikan dunia itu. Bayangkan, bagaikan istrinya dia ceraikan itu. Dia campakkan. Paham ya, istilahnya dia enggak peduli lagi dunia. Karena hanya sementara sifatnya. Hafal enggak pantunnya? Apa? Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Itu pantunnya masyhur ma'ruf ya, viral ya di tengah-tengah para thalabatul ilm ya, yang sudah pernah dengar. Apa kata seorang penyair tersebut? Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki hamba-hamba yang cerdas. Hamba-hamba yang cerdas ini bagaimana? Sifat mereka talaqud dunya wa khaful fitana. Dunia ditalak oleh dia. Mereka menceraikan dunia, meninggalkan dunia karena takut terhadap fitnah. Karena fitnah dunia itu ngeri loh ya, barakallahu fiik. Bisa mengombang-ambingkan orang yang semula istiqomah menjadi orang yang mundur ke belakang. Sudah tidak setia lagi dengan syariat. Waliyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Kemudian bagaimana? Penjelasan yang berikutnya, barakallahu fiik. Kenapa kok menceraikan dunia? Nadharu fiha. Mereka memperhatikan di dunia ini. Falamma alimu, ternyata ketika mereka mengetahui annaha laysat lihayyin watannya, ternyata dunia ini bukan tanah air yang dipakai untuk hidup selamanya. Paham ya? Bukan negeri yang akan selamanya dia huni. Akhirnya bagaimana? Ja'aluha lujjatan wattakhadhu. Mereka menjadikan dunia itu bagaikan apa? Bagaikan samudra lautan yang luas. Na'am, barakallahu fiik. Na'am, salihal a'mali fiha sufuna. Mereka menjadikan amalan saleh sebagai perahunya untuk menyeberangi. Paham ya? Nah, itu pentingnya kita barakallahu fiikum memahami ilmu agama sehingga paham dunia ini sifatnya hanya sementara, bukan selamanya. Ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi fakta dan realita. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, dan waktu itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Penting ini. Apabila kamu berada di sore hari, jangan nunggu pagi.
Sore mau sedekah ditunggu-tunggu, ditunda-tunda, besoklah. Paginya udah lupa nggak jadi sedekah misalkan. Kalau dia sudah siap untuk sedekah, bismillah. Tawakkal 'ala Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila sudah bertekad bulat, tawakal, bismillah. Paham ya? Naam. Apabila engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Dan apabila asbahta, kamu berada di pagi hari, fala tantadhir masa, maka jangan menunggu waktu sore. Jadi maksudnya itu amalan disegerakan. Badirul bil amali fitanan. Segeralah kalian beramal sebelum datang fitnah. Wa khudh min sihatika lisaqamik. Dalam riwayat limaradik, artinya sama. Dan ambillah, gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jadi ketika kita sehat itu manfaatkan. Jangan ketika sehat malah main-main, ya kan? Siang main-main, malam tidur, ya kan? Barakallahu fi, kemudian leha-leha atau leha-leha tuh. Leha-leha itu bahasa Jawa yang maknanya adalah santai-santai. Paham ya? Barakallahu fi. Jangan. Justru ketika sehat dimanfaatkan. Begitu pula wa min hayatik limautik, dan manfaatkanlah, ambillah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Karena kalau udah mati nggak bisa lagi beramal. Paham ya? Itu pentingnya. Banyak kan orang yang mengandai-andai atau mengandai-andai ya. Duhai seandainya aku sehat, aku akan belajar. Ketika sehat lupa nggak belajar juga. Duhai seandainya ada waktu luang, kami akan belajar rutin. Setelah ada waktu luang lupa dia. Rutin pun enggak. Belajar pun apa lagi misalkan. Paham ya? Nasallaha as-salamata wal afiyah, menunjukkan bahwasanya barakallahu fiik, menunda-nunda amalan kebaikan itu efek sampingnya buruk. Tapi segerakan barakallahu fiik walaupun ala kadarnya semampunya. Fattaqullaha masata'tum. Paham ya? Jadi semangat di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala bukan sibuk dengan urusan dunia. Paham ya? Sibuk dengan perkara dunia, lupa akhiratnya, ya kan? Lupa ibadahnya kepada Allah Taala, jangan. Pantunnya pagi, siang tidur, siang main, malam tidur. Ya, ibaratnya bagaikan apa? Binatang ternak. Binatang ternak kan makan, tidur, main-main, itu binatang ternak. Antum lihat ayam itu, lihat ayam. Ayamnya makan, ya kan, nanti santai-santai ya, kemudian main-main. Nah, jangan diserupakan seperti binatang ternak. Pantunnya masih ingat atau pantunnya? Naam, ahsanta barakallahu fiik. Itu sangat menyinggung kita semuanya. Kalau dia paham maknanya, paham artinya, itu sangat tersentuh dan tersinggung. Bahkan bisa sakit hati itu. Paham ya? Kalau bisa meresapi. Artinya apa? Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu. Jika kamu enggak mau baca, belajar enggak mau, memahami juga enggak mau, famautuka khairun min hayatika daimu. Matimu itu lebih baik daripada hidupmu. Mending mati gitu loh. Paham ya? Karena hidupmu itu ibaratnya udah enggak bermanfaat lagi. Walaupun ini ada kritikan makna ini ya, kesimpulannya itu daripada cuman main-main ya kan, nggak mau baca, nggak mau belajar, mending mati aja gitu loh. Hidupmu itu seakan-akan nggak ada manfaatnya, seakan-akan ya. Kemudian apa? Naharuka la'ibun walailuka na'imu. Siangnya main, malamnya tidur. Famisluka fid dunya ta'ishu bahaimu, maka permisalan kamu itu hidup dunia bagaikan hidupnya binatang ternak. Allahul musta'an. Makanya semangat barakallahu fiik. Akhirat ini harus kita jadikan target utama. Dunia hanya sekali atau dua kali? Sekali saja. Kalau dipersenin berapa persen untuk dunia dan akhiratnya ini? Dibikin seimbang sama atau dibesarkan akhiratnya? Naam, 80 banding 20. 20% itu untuk dunianya, yang 80 untuk akhiratnya. Siap insyaallah ya. Nah, barakallah, berusaha. Kita semua sedang proses berusaha. Saling mengingatkan. Kalau lihat saudaranya sudah terlanjur cenderung ke dunia, ingatkan, ya akhi, taqillah ya akhi. Dunia hanya sementara. Mari kita ngejar akhirat, seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Karena kalau kita nunggu-nunggu nanti sudah apa? Nanti di akhirat apa tinggalnya? Hisab wala amal lagi sudah. Adanya hari perhitungan, enggak ada amal lagi. Nah, di dunianya amal wala hisab. Amalan yang kita proses, yang kita perbuat, hisabnya nanti. Mafhum insyaallah? Kita lanjutkan dikit lagi. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Akhrajahu Abu Daud wa shahahu Ibnu Hibban. Masyaallah. Hadis yang pendek, simpel, padat, tapi sebagai pelajaran buat kita semuanya. Janganlah kita mencontoh orang-orang kufar dalam hal berpakaian,
cukuran rambut, ikut artis fulan bin alan ya, atau ikut pemain sepak bola ya kan, atau mengikuti orang-orang yang enggak jelas, jangan. Paham ya? Nah, makanya tasabbuh bil kufar itu bukan hanya dalam hal pakaian saja. Perilaku penampilan pun jangan. Mulai dari apa? Gaya berpakaian ya kan, pakaian gaul. Celananya enggak jelas pokoknya. Paham ya? Kemudian kaosnya juga enggak jelas. Belakangnya gambar ular kobra misalkan. Allahul musta'an. Nah, ahlus sunnah wal jamaah itu kalau berpakaian yang syar'i sudah. Kalaupun kaos yang normal saja. Paham ya? Kaos yang normal, kaos yang sifatnya kalaupun ada tulisannya bermakna yang bagus. Jangan istilahnya ngikutin budaya kufar lah. Cukuran rambut, apa kata Rasul? Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Rasulullah melarang dari cukuran qaza'. Nah, cukuran qaza' itu jangan dicontoh. Paham tak akhwatikum? Cukuran qaza' itu enggak diperbolehkan, baik di markis maupun di luar markis. Cukur kasih rata, ini rambut kasih rata aja sudah. Satu ukuran, bismillah gitu. Paham ya? Enggak usah banyak gaya, banyak acting. Paham ya? Cukup sami'na wa ta'ana syariat soalnya. Bukan adan syariat ini. Paham ya? Nah, tasabbuh bil kufar enggak diperbolehkan. Lihat, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian mereka. Mulai dari pakaian, ahlus sunnah kok pakaian celana jeans. Yang penting enggak isbal Ustaz, bukan yang penting enggak isbal. Bentuknya itu loh, menyerupai pakaian kufar. Sempit, resleting, ya kan? Kemudian menampakkan bentuk sebagian tubuh bagian bawah, wal iyadu billah. Sunni salafil, celana jeans. Atau celana bantolon, celana kantoran itu. Bawah udah sempit, dipotong biar isbal katanya. Kemudian ada resletingnya, sempit pokoknya. Jangan. Kalau ahlu sunnah itu sudah hijrah, barakallahu fiik, itu bukan hijrah akidah dan manhajnya saja, pakaiannya pun upayakan hijrah juga. Berjubah, pakaian syar'i ya kan, sirwal, ingin lengkap itu sirwal sarung, iya kan? Iya enggak akhizam? Naam. Ahlu sunnah pakaian sarung tapi celana yang dalamnya pendek celananya. Paham ya? Kalau celana pendek dipakai celana dalam enggak masalah. Tapi sirwal sarung, tasarwalu wa taziru, sirwal dan sarung, bukan sirwal dan celana dalam. Hafal ya? Nah, barakallahu fiik, ini mengingatkan kita semuanya. Tasabbuh dengan orang kufar itu dihindari, barakallahu fiik. Dalam hal pakaian, dalam hal apa? Nah, berucap, berkata-kata, itu pastikan kita meminta apa? Nah, barakallahu fiik, menggunakan bahasa yang sifatnya apa? Lebih cenderung yang bahasa Arab lah kalau memungkinkan. Malah senang bahasa Jepang, bahasa Korea. Sebenarnya kalau untuk dakwah enggak masalah. Cuman ketika bahasa Arab itu diperlukan, ya lebih baik kita ke arah sana, ya kan? Dan kita pun dakwahnya di Indonesia juga kan? Paham salah akhnafal? Na'am barakallahu fikum. Nah, jadi tasabbuh dengan kufar dalam hal pakaian, dalam hal berkata-kata, dalam hal barakallahu fikum, penampilan, permainan itu dihindari semuanya. Kalau sepak bola ya biasa sepak bola aja. Enggak usah sepak bola sampai teriak-teriak, ya kemudian kalau menang dia sampai loncat-loncat, itu enggak perlu. Biasa aja. Gol alhamdulillah selesai. Ya kan? Nah, enggak usah teriak-teriak kayak pemain sepak bola kemudian ngejek-ngejek yang lainnya, melet-melet itu. Jangan hindari. Mahfuz akhwatikum. Ayo, barakallahu fiik. Jadi jangan ngikutin budaya kufar lah. Tasabbuh dengan orang jahat, orang-orang yang jelek, jangan. Barakallahu fiik. Kita tutup yang terakhir hadisnya. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauman faqala ya ghulam ihfadillah yahfadka. Disimak itu yang punya kitab ya. Ihfadillah tajidhu tijahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Kita artikan. Dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, dahulu suatu ketika aku berada di belakang Nabi SAW pada suatu hari. Nah, sebagian riwayat di belakang itu maksud berboncengan. Paham ya? Berboncengan, Ibnu Abbas di belakang, beliau di depan SAW. Faqal, seraya Rasulullah SAW berkata, ya ghulam, wahai seorang anak, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Para ulama telah menjelaskan makna menjaga Allah itu menjaga agama Allah. Paham ya? Menjaga agama Allah Ta'ala dengan cara apa? Menolongnya, mendakwahkan agama Allah, mendakwahkan agama Islam, mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yahfadka,
niscaya Allah Ta'ala akan apa? Allah Ta'ala akan menjagamu. Nah, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah Ta'ala akan menolong kalian dan akan mengokohkan pendirian kalian. Kita lihat. Kemudian berikutnya, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah agama Allah, niscaya kamu akan menjumpai Allah Ta'ala berada di hadapanmu. Pertolongannya, dukungannya, paham ya? Kemudian juga barakallahu perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'alta fas'alillah. Ini tauhid ini. Apabila kamu minta kepada Allah. Bukan karena bisnisnya gagal, usahanya tidak sukses, mintanya malah dukun. Datang ke paranormal, datang ke tukang ramal, ya kan? Datang ke kuburan fulan bin alan, minta di situ. Syirik atau tidak? Syirik. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, tauhid juga ini. Dan apabila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan Allah Ta'ala. Ini panjang hadisnya, aslinya. Tapi ini yang kita ambil potongannya enggak masalah. Kesimpulannya hadis yang telah kita baca ini adalah apa? Menanamkan di benak kita tauhid. Jadi menolong agama Allah Subhanahu wa taala itu sangat dianjurkan, bahkan wajib hukumnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Ada musyarahnya Allah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.